Pemirsa, sejumlah rumah mewah di perumahan Villa Mutiara, Cilandak, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir terjadi akibat hujan deras dan kiriman dari Bogor yang membuat Kali Krukut meluap. Hujan deras yang mengguyur Jakarta siang hingga sore ini membuat sejumlah rumah mewah di perumahan Villa Mutiara, Cilandak, Jakarta Selatan terendam banjir. Banjir yang merendam perumahan ini akibat luapan Kali Krukut yang tak mampu menampung debit air ditambah kiriman dari hulu sungai. Menurut penjaga perumahan, banjir mulai muncul sekitar pukul 1 siang dan terus meninggi. Pasti banjir. Oh gitu Bang. Ya. Bang, ini ada yang warga yang diungsiin nggak sih Bang? Kayaknya belum tahu deh. Sudah ada petugas belum Bang yang untuk? Sekarang sih belum ada. Ini banjirnya dari jam berapa? Dari jam 1-an. Oh, dari jam 1-an. Tak mampu lagi berjalan karena usia renta, seorang wanita lanjut usia terpaksa digendong polisi dari rumahnya menuju gerai vaksinasi Merdeka di Kemayoran, Jakarta. Meski awalnya ketakutan, namun lansia ini akhirnya berhasil disuntik vaksin COVID-19. Sebuah rumah yang dihuni seorang wanita lansia dan keluarganya di RT 002 RW 05 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta, Kamis siang menjadi sasaran petugas karena seisi rumah diketahui belum menjalankan vaksinasi COVID-19. Anak dan menantu belum divaksin karena memiliki penyakit bawaan, sementara Suparti, lansia berusia 73 tahun juga belum divaksin karena takut. Setelah dirayu petugas, lansia yang sudah tak kuat berjalan ini akhirnya digendong petugas dari rumahnya menuju gerai vaksinasi Merdeka menggunakan kendaraan patroli. Sepanjang perjalanan, Suparti ketakutan, meski akhirnya bisa diyakinkan petugas. Sasaran kami adalah di daerah-daerah ataupun lokasi-lokasi yang cakupan vaksinasinya masih rendah. Kemudian kami juga bersama 4 pilar tersebut melakukan sosialisasi kepada warga, dengan harapan nanti pada tanggal 17 Agustus, warga yang belum tervaksin semuanya sudah bisa tervaksin, terutama di daerah Kemayoran maupun Jakarta Pusat pada umumnya. Pencarian warga yang masih enggan mendatangi gerai vaksinasi kembali dilakukan petugas dengan menyusuri setiap gang di permukiman. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 2 hari terpapar COVID-19, Lurah Pondok Bambu meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Duren Sawit, Jakarta. Isak tangis rekan kerabat mewarnai pelepasan dan penghormatan jenazah di kantor Wali Kota Jakarta Timur. Almarhum Angga Sastra Amijaya, Lurah Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta mendapat penghormatan terakhir di halaman kantor Wali Kota Jakarta Timur. Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar yang memimpin langsung upacara pelepasan dan penghormatan jenazah tak kuasa menahan tangis saat melepas ambulans jenazah dengan protokol COVID-19 ke pemakaman di TPU Utan Kayu Kemiri. Beliau sangat santun, sangat baik, sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Dan tidak pernah beliau menolak perintah ataupun tidak mengerjakan pekerjaan. Beliau selalu tenang dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kurang baik terhadap sahabat. Keluarga serta kerabat dan jajaran Pemkot juga tak kuasa menahan tangis atas kepergian lurah yang dikenal ramah dan selalu berjuang untuk mencegah warga Pondok Bambu terpapar COVID-19. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, tren kasus kematian akibat terpapar COVID-19 pada usia di bawah 60 tahun meningkat drastis pada Juli 2021. Jumlahnya bahkan melampaui kelompok lansia yang selama ini dinilai rentan. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 membeberkan angka kematian akibat terpapar COVID-19 untuk usia di bawah 60 tahun yang meningkat tajam sepanjang Juli 2021. Menurut Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19 Dewi Nur Aisyah, kasus kematian pada kelompok umur 31 hingga 45 tahun dan 46 hingga 59 tahun meningkat secara drastis.
kenaikan kematian tertinggi bulan Juni versus bulan Juli gitu ya, justru terjadi bukan di usia di atas 60 tahun. Tapi terjadinya justru pada kelompok usia 46 sampai 59 yang awalnya 2.500 naik jadi 13.000. Jadi sekitar 5 kali lipat kita lihat angka kematiannya. Yang kedua, distribusi usia 31 sampai 45 tahun yang awalnya hanya 964 jadi 5.159, lebih 5 kali lipat, lebih tinggi dibandingkan di bulan Juni. Jumlah kematian akibat COVID-19 pada kelompok usia 31 sampai 45 tahun meningkat dari awalnya di bulan Juni 964 menjadi 5.159 di bulan Juli. Sementara di kelompok 46 sampai 59 tahun meningkat jadi 13.694 pada bulan Juli dibanding bulan Juni yang sebesar 2.547. Sementara untuk usia 60 tahun ke atas di bulan Juni sebanyak 4.046 meningkat jadi 14.449 di bulan Juli. Kematian akibat COVID-19 masih menjadi pekerjaan besar pemerintah saat ini. Oleh karena itu, Dewi meminta pada kelompok usia 31 hingga 59 tahun agar patuh pada prokes karena masih harus berkegiatan di tengah PPKM. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria pensiunan Polri di Bogor, Jawa Barat gagal divaksin karena nik KTP-nya dipakai orang lain. Sementara warga Bekasi gagal vaksinasi karena niknya diduga telah digunakan warga negara asing. Siswandi, pria pensiunan Polri asal Komplek Gria Salak Asri Ciampea, Kabupaten Bogor, gagal divaksin setelah 3 kali mendaftarkan diri ke puskesmas setempat. Pasalnya, saat mendaftarkan diri, nomor induk kependudukan atas nama Siswandi berbeda dengan data dari pihak Dinas Kesehatan. Nama yang ada digunakan sebagai nama Sudarno. Pria pensiunan Polri ini kemudian melapor kepada 2 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Kesehatan. Namun 2 instansi itu menyarankan menghubungi Kemenkes dan Kemendagri melalui akun website kedua instansi tersebut. Nik saya itu atas nama Sudarno. Atas nama Sudarno. Udah kepakai sama orang. Iya. Dipakai sama orang. Orang mana, Pak? Kemarin itu orang mana ya? Orang mana? Daerah Bogor atau Jawa? Udah Bogor aja Bogor dari juga. kabupaten kayaknya. Terus upaya apa, Pak, yang sudah Bapak lakukan, Pak? Nah, ini kan disuruh lapor ke Dukcapil sudah. Terus Dukcapil suruh ke Dipdagri ya. Nah, sudah Dipdagri kembalikan ke itu. Baik lagi. Ke Dukcapil ya. Hal serupa juga dialami warga Bekasi, Jawa Barat. Wasit tidak bisa mendapat suntikan vaksin karena nomor induk kependudukan di KTP-nya ternyata sudah dipakai orang lain. Pada pemeriksaan administrasi saat vaksinasi massal pada 29 Juli lalu, niknya tercatat telah menerima suntikan vaksin di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kita ulang, kemudian dicek tekanan darah, kemudian di screening. Ya, setelah screening kan baru ada verifikasi data. Nah, di situ baru ketahuan bahwa nomor nik saya itu sudah ada atau mungkin sudah divaksinasi atas nama Lee In Wong ya kalau nggak salah seperti itu. Setelah ditelusuri, nik wasit ternyata dipakai oleh pria bernama Lee In Wong yang diduga merupakan warga negara asing. Wasit akhirnya telah mendapat vaksinasi, namun permasalahan nik yang disalahgunakan belum tuntas. Dari Bogor dan Bekasi, Jawa Barat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas terkait warga gagal vaksin karena nik ganda di Bogor, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami Kepala Disdukcapil Bogor, ada Bapak Bambang Setiawan. Selamat sore, Pak Bambang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, sebetulnya apa yang terjadi kepada Bapak Siswandi di Bogor yang tidak bisa vaksin sampai 3 kali karena ternyata niknya ini ganda begitu, Pak? Terima kasih. Yang pertama perlu saya jelaskan berkaitan dengan data Vicare vaksin ini dari data Dinas Kesehatan belum terkoneksi dengan Dukcapil. Nah, ini juga pada akhirnya ada kendala dalam proses untuk melakukan vaksinasi. Tetapi pada akhirnya dari
yang bersangkutan minta untuk dikonfirmasi berkaitan dengan NIK yang update, dan pada akhirnya data ini sudah tervalidasi dan seharusnya sudah bisa dilakukan vaksinasi. Jadi data dari antara data Kemenkes dengan di Dukcapil belum terintegrasi dengan baik begitu ya Pak ya, sehingga nah kemudian apakah sudah diperiksa, apakah ada selain Pak Siswandi ada banyak warga lainnya yang mungkin masih memiliki NIK ganda atau bahkan tidak terdaftar di Dukcapil? Apakah Dukcapil sudah memeriksa hal ini agar peristiwa serupa tidak terulang kembali, Pak? Terima kasih. Ini juga sudah yang ini baru yang pertama. Saya sudah minta untuk dicek NIK dari yang lain, tapi khususnya untuk Pak Siswadi sendiri sudah diupdate datanya ini dan NIK-nya sudah tervalidasi. Seharusnya ini sudah bisa dilakukan vaksinasi. Dan mudah-mudahan dengan kejadian sekarang ini supaya dari semua juga sama, dari kabupaten kota yang lain, kemungkinan tidak menutup kemungkinan terjadi hal yang seperti ini. Tetapi ketika ini sudah data tervalidasi dan juga ada koneksi dengan Dukcapil antara Kementerian Kesehatan, ini tidak akan terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Karena memang semua harus divaksin, khususnya di warga Kabupaten Bogor. Ya, Pak Bambang, jika seandainya ada warga yang ingin divaksinasi, sudah antri lama, sudah sangat antusias untuk divaksin, namun terjadi hal serupa misalnya Pak, data NIK-nya ganda atau bahkan tidak terdaftar, apa yang harus dilakukan Pak? Dan ini sudah banyak masukan ke Dirjen Dukcapil Mendagri, dan tentunya dari beberapa kasus yang terjadi di kabupaten kota yang ada di Indonesia ini juga menjadi masukan dari Kementerian Kesehatan agar data NIK kependudukan yang akan divaksinasi ini bisa terkoneksi dengan Dukcapil. Baik, berdasarkan keterangan dari Pak Siswandi, warga Bogor pensiunan Polri yang tidak bisa ikut vaksin sampai 3 kali, kemudian mengadu ke Disdukcapil, namun kemudian seolah dilempar untuk langsung melapor ke Kemenkes dan juga ke Kemendagri, begitu Pak. Mengapa tidak kemudian Disdukcapil yang langsung turun tangan untuk menangani hal tersebut agar selesai dengan cepat dan bisa langsung divaksin, begitu Pak? Kami juga baru dapat laporan yang pertama dari Pak Siswadi, dan pada akhirnya kami sudah updating data ini. Ini sudah tervalidasi. Dan seharusnya dengan NIK ini sudah bisa dilakukan vaksinasi sebetulnya. Baik, Pak, untuk masyarakat yang ingin divaksin, apa yang bisa dilakukan untuk mengecek NIK-nya ini memang terdaftar, tidak ganda, atau juga memang terdaftar di Dukcapil, begitu Pak? Nah, ini kan tergantung dari Kementerian Kesehatan supaya ada koneksi dengan Kemendagri dalam hal Dukcapil. Artinya data-data NIK ini kan semua ada di Dukcapil. Dan supaya pada saat melakukan vaksin ini bisa terkoneksi, begitu dicek data NIK-nya dari Kementerian Kesehatan, itu sudah langsung connect NIK yang ada di Dukcapil. Baik. Terima kasih Pak Bambang Setiawan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Ya pemirsa, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indraheri meminta maaf atas sumbangan bodong 2 triliun rupiah dari keluarga Aki Ditio. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.